Aku dituduh sebagai wanita pembawa sial oleh keluarga suamiku. Mereka sama sekali tidak tahu, hari di mana aku membongkar rahasia gelap mertuaku di hadapan semua tamu undangan, adalah hari kehancuran mereka. Mereka akan sangat menyesal setelah tahu siapa diriku dan keluargaku sebenarnya. Akan kubuat mereka memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah yang penuh derita dan pembalasan ini, mari luangkan waktu sejenak. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentar kalian, dan berlangganan saluran Sarah Amel supaya kalian tidak tertinggal kelanjutan kisah-kisah dramatis dan menegangkan lainnya. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan derasnya, menghantam jendela kaca patri berukuran raksasa di kediaman mewah keluarga Prayoga. Langit pagi di luar sana tampak kelabu dan muram, seolah sengaja mencerminkan suasana hati seorang wanita muda yang tengah berlutut di atas lantai marmer sedingin es. Aisyah Kusuma, yang kini hanya dikenal sebagai Aisyah Prayoga, menggosok lantai itu dengan sehelai kain lap yang sudah koyak di bagian ujungnya. Tangannya yang mungil tampak memerah, berkerut pucat karena terlalu lama terendam air karbol yang berbau menyengat. Di rumah megah bertingkat 3 ini, statusnya bahkan jauh lebih rendah daripada para pekerja rumah tangga yang diupah setiap bulan. Suara ketukan hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai marmer menggema dari arah tangga melingkar. Ketukan itu terdengar tajam, berirama cepat, dan penuh dengan intimidasi. Nyonya Ratna, ibu mertua Aisyah, melangkah turun dengan balutan gaun sutra berwarna merah marun. Wajahnya yang mulai dihiasi garis-garis penuaan dipulas dengan riasan tebal, mempertegas sorot matanya yang selalu memancarkan kebencian setiap kali menatap sang menantu. Nyonya Ratna berhenti tepat di depan Aisyah. Ujung sepatu hak tingginya nyaris menginjak jari-jari Aisyah yang gemetar kedinginan. "Kamu ini membersihkan lantai atau sedang meratap? Lantai ini masih kusam. Endak becus sama sekali kamu jadi perempuan," bentak Nyonya Ratna. Suaranya melengking membelah keheningan pagi. Ia menendang ember berisi air kotor di dekat Aisyah, membuat sebagian airnya tumpah dan membasahi ujung rok katun pudar yang dikenakan wanita muda itu. Aisyah menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan ludah yang terasa sepahit empedu di tenggorokannya. "Maaf, Ibu. Aisyah akan mengulanginya lagi sampai bersih," ucapnya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Ia buru-buru mengambil kain pel lain untuk menyerap tumpahan air tersebut. Tidak berani sedikitpun menatap mata ibu mertuanya. "Dasar perempuan udik pembawa sial. Sejak anakku menikah denganmu, rumah ini isinya hanya kesialan demi kesialan. Usaha selalu rugi, tender lepas, relasi bisnis menjauh. Auramu itu gelap, menutupi rezeki keluargaku." Nyonya Ratna terus memberondongkan cacian. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian berkilauan menunjuk-nunjuk kepala Aisyah dengan kasar. Dari arah ruang makan, muncullah Reno, pria yang berstatus sebagai suami Aisyah. Penampilannya sangat rapi dengan kemeja kerja berwarna biru muda dan dasi sutra. Sangat kontras dengan penampilan istrinya yang terlihat seperti gelandangan yang menumpang berteduh. Wajah Reno tampak kusut. Rahangnya mengeras menahan amarah yang sedari tadi malam belum juga padam. Proyek besar yang ia harapkan bisa menyelamatkan keuangan perusahaannya baru saja jatuh ke tangan pesaing. Alih-alih mencari tahu letak kesalahannya dalam berbisnis, pandangan matanya langsung tertuju pada Aisyah dengan tatapan penuh rasa muak. "Ibu benar," desis Reno sambil melangkah mendekat. Ia menatap Aisyah dari atas ke bawah dengan raut wajah merendahkan. "Kamu tahu, Aisyah? Semalam aku ditelepon oleh direktur dari perusahaan rekanan kita. Mereka membatalkan kontrak sepihak. Dan kamu tahu apa yang ada di kepalaku saat itu? Ojmu, wajah pembawa sialmu ini." Aisyah menghentikan pekerjaannya sejenak. Hatinya mencelos. Luka akibat caci maki itu seakan mengiris kembali sayatan yang belum sempat sembuh di dalam dadanya. Dalam benak Aisyah, memori masa lalu berputar kembali dengan menyakitkan. Ia teringat akan janjinya kepada mendiang kakeknya, penguasa utama Kusuma Group. Sebelum sang kakek menghembuskan napas terakhir, Aisyah berjanji akan menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal kekayaan keluarga Kusuma. Sang kakek ingin Aisyah menemukan seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Seorang pria yang bersedia menerima Aisyah tanpa embel-embel harta dan kekuasaan keluarga Kusuma. Dahulu, Reno datang ke desa tempat Aisyah menyepi dengan wajah memelas dan janji-janji manis. Pria itu bersikap bak seorang pangeran yang tidak peduli pada kasta. Namun, Sang Pencipta Maha mengetahui segalanya. Reno sesungguhnya hanyalah seorang pria licik yang mencari seorang istri dari kalangan bawah untuk dijadikan pajangan penurut,
Sebuah boneka tidak berdaya yang bisa ia tindas sesuka hati tanpa perlu khawatir wanita itu akan melawan balik atau menuntut macam-macam. Reno menginginkan seorang pelayan tanpa bayaran yang sah di mata hukum, bukan seorang pendamping hidup. "Kenapa kamu diam saja? Bisu kamu sekarang," bentak Reno. Suaranya menggelegar menyadarkan Aisyah dari lamunannya. Reno menyambar secangkir kopi panas yang baru saja dihidangkan oleh pekerja rumah tangga di atas meja kecil terdekat. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, ia menyiramkan sisa kopi panas itu ke arah lengan Aisyah. Aisyah menjerit tertahan, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa rasa anyir darah demi mencegah suara tangisnya keluar. Rasa panas menjalar dan membakar kulit lengannya dengan kejam. Ia mendekap lengannya yang melepuh. Tubuhnya gemetar hebat menahan perih. Namun, tidak ada satupun air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Aisyah telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi menangis untuk orang-orang berhati iblis di hadapannya ini. "Reno, sudahlah. Jangan kotori tanganmu untuk perempuan miskin ini. Biarkan dia membersihkan kekacauan ini. Ibu mau berangkat ke arisan. Kamu pergilah ke kantor, coba bujuk lagi investor dari luar kota itu," ujar Nyonya Ratna sambil memutar bola matanya malas, sama sekali tidak memedulikan rintihan kesakitan Aisyah. Reno mendengus kasar, membenarkan letak dasinya, lalu berjalan melewati Aisyah begitu saja seolah wanita itu hanyalah seonggok sampah yang menghalangi jalannya. Suara pintu utama dibanting dengan keras, disusul oleh deru mesin mobil mewah yang perlahan menjauh dari halaman rumah. Aisyah masih berlutut di atas lantai yang kini bercampur dengan tumpahan kopi dan karbol. Di balik wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gemetar kesakitan, tersembunyi sebuah tekad yang mulai mengeras seperti baja. Sorot matanya yang semula meredup kini berkilat tajam memendam sebuah rahasia besar. Kesabarannya sebagai manusia biasa sudah hampir menyentuh batas akhir. Jika keluarga ini menganggapnya sebagai kutukan dan pembawa sial, maka Aisyah akan memastikan bahwa mereka akan segera merasakan arti kesialan yang sesungguhnya. Badai kehancuran sedang ia persiapkan secara perlahan di dalam keheningan. Matahari siang bersinar dengan sangat terik, memanggang atap-atap rumah mewah di kawasan elit tersebut. Udara terasa pengap dan menyesakan, terutama di bagian belakang rumah keluarga Prayoga yang jarang dijamah orang. Setelah lengannya yang melepuh hanya sempat diolesi salep seadanya secara sembunyi-sembunyi, Aisyah kembali menerima perintah yang tidak masuk akal dari Nyonya Ratna. Sang ibu mertua menyuruhnya untuk membersihkan gudang penyimpanan tua yang terletak di paviliun belakang. Gudang itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Nyonya Ratna beralasan bahwa debu dari gudang tersebut bisa membawa penyakit dan kesialan tambahan bagi rumah mereka, sehingga Aisyah harus membersihkan semuanya seorang diri tanpa bantuan pekerja lain. Aisyah mendorong pintu kayu berukir yang sudah lapuk itu dengan susah payah. Suara engsel berderit memecah kesunyian yang mencekam. Udara di dalam gudang terasa sangat pengap, dipenuhi oleh aroma ape kayu busuk, kertas berjamur, dan tumpukan debu yang beterbangan setiap kali Aisyah melangkahkan kakinya. Sinar matahari hanya bisa menyusup malu-malu melalui celah ventilasi kecil di dekat langit-langit yang dipenuhi jaring laba-laba. Di dalam ruangan luas yang suram itu, terdapat tumpukan perabotan antik yang sudah rusak, kardus-kardus berisi barang pecah belah, dan berbagai macam dokumen tua yang berserakan tidak karuan. Dengan napas yang sedikit sesak karena debu, Aisyah mulai bekerja. Ia memindahkan kardus-kardus berat itu satu persatu dengan tenaganya yang tersisa. Saat ia sedang berusaha menggeser sebuah lemari kayu jati besar yang menutupi bagian sudut ruangan, sebuah benda keras dan berat tidak sengaja tersenggol oleh bahunya. Lemari itu bergeser sedikit, memperlihatkan permukaan dinding beton yang ternyata tidak rata. Di balik bayangan gelap lemari tersebut, Aisyah melihat sebuah brankas besi tua yang tertanam di dalam dinding. Aisyah menghentikan pekerjaannya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat karena rasa penasaran. Ia berjongkok dan memperhatikan brankas itu lebih dekat. Anehnya, pintu baja tebal dari brankas itu tidak tertutup dengan rapat. Sepertinya mekanisme kunci ganda pada brankas kuno itu sudah rusak termakan usia, atau mungkin seseorang baru saja membukanya dengan terburu-buru dan lupa menguncinya kembali dengan benar. Melihat celah kecil itu, tangan Aisyah bergerak dengan sendirinya. Ada dorongan kuat di dalam batinnya yang menyuruhnya untuk membuka benda tersebut. Dengan sedikit tenaga ekstra, ia menarik pintu brankas yang berat itu hingga terbuka lebar. Di dalamnya, tidak ada perhiasan berkilau atau tumpukan uang tunai, melainkan hanya beberapa tumpuk map tebal berwarna coklat dan buku catatan bersampul kulit hitam. Aisyah mengambil salah satu buku catatan dan membukanya secara acak. Dahinya berkerut dalam saat membaca deretan angka dan nama-nama yang tertulis di sana dengan tulisan tangan Nyonya Ratna yang sangat khas.
Itu adalah buku rekening ganda. Di halaman sebelah kiri tertulis aliran dana masuk dari Yayasan Panti Asuhan Cahaya Kasih, sebuah yayasan besar di kota ini yang terkenal sering mendapatkan donasi dari para konglomerat. Namun, di halaman sebelah kanan, tertulis aliran dana keluar dengan jumlah yang fantastis menuju rekening pribadi atas nama Nyonya Ratna dan beberapa perusahaan cangkang fiktif. Tidak hanya itu, terdapat juga lembaran dokumen berisi data investor yang ternyata uangnya dialihkan ke bisnis bodong yang dikendalikan secara rahasia oleh keluarga Prayoga. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Aisyah. Selama ini Nyonya Ratna selalu memamerkan diri sebagai dermawan yang taat agama dan pengusaha wanita yang terhormat. Namun, bukti di tangannya saat ini menunjukkan fakta yang sangat mengerikan. Kekayaan keluarga suaminya, rumah mewah ini, dan gaya hidup arogan yang mereka pamerkan, semuanya dibangun di atas penderitaan anak-anak yatim piatu dan hasil menipu banyak orang. Tiba-tiba, telinga Aisyah menangkap suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati arah paviliun belakang. Aisyah terkesiap. Dengan panik, ia buru-buru mengembalikan buku catatan dan dokumen itu ke dalam brankas, lalu menutup pintunya sedemikian rupa agar terlihat sama persis seperti saat ia menemukannya pertama kali. Jantungnya berdebar sangat kencang seakan mau melompat keluar dari dadanya. Ia segera merunduk dan bersembunyi di balik tumpukan sofa bekas yang berdebu tebal, menahan napasnya rapat-rapat. Pintu gudang didorong terbuka dengan kasar. Dari balik persembunyiannya, melalui celah kecil di antara tumpukan barang, Aisyah bisa melihat sosok Nyonya Ratna melangkah masuk dengan raut wajah pucat dan gelisah. Wanita tua itu sedang menempelkan ponsel pintar ke telinganya, berbicara dengan nada berbisik namun penuh tekanan yang syarat akan kepanikan. Sudah kubilang, jangan berani-berani memeras saya terus-menerus. Enggak ada uang lagi bulan ini. Desis Nyonya Ratna melalui telepon. Tubuhnya berjalan mondar-mandir di tengah gudang yang remang-remang. Suara dari seberang telepon terdengar samar-samar, tetapi Aisyah bisa mendengar balasan dari sang penelepon yang tampaknya mengancam sesuatu yang sangat fatal. Nyonya Ratna menghentikan langkahnya. Wajahnya pias. Dengar ya, bajingan. Kalau kamu berani membawa bukti itu ke polisi, kamu juga akan hancur. Kamu pikir siapa yang memberimu obat racun tanpa jejak itu? Hah? Kalau polisi sampai membongkar kembali makam suamiku dan tahu bahwa kematiannya bukan karena serangan jantung melainkan karena obat yang kau racik, kita berdua akan membusuk di penjara. Mendengar pengakuan yang meluncur dari mulut ibu mertuanya, mata Aisyah membelalak lebar. Darahnya seakan berhenti mengalir di sekujur tubuhnya. Tangannya gemetar hebat hingga ia harus membungkam mulutnya sendiri dengan kedua telapak tangan agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Tuan Prayoga, ayah mertuanya yang selama ini dikenal sebagai pria yang baik hati dan satu-satunya orang di rumah ini yang dulu memperlakukan Aisyah dengan manusiawi, ternyata tidak meninggal secara wajar. Publik dan seluruh anggota keluarga tahu bahwa pria itu meninggal secara mendadak akibat serangan jantung saat sedang tidur beberapa tahun yang lalu. Namun, kebenaran yang baru saja keluar dari mulut Nyonya Ratna meruntuhkan semua sandiwara tersebut. Nyonya Ratna telah meracuni suaminya sendiri dengan kejam demi menutupi aksi penggelapan dan penipuan yang tampaknya mulai diketahui oleh sang suami kala itu. Nyonya Ratna memutuskan panggilan telepon dengan kasar. Napasnya terengah-engah penuh amarah. Ia menatap ke sekeliling gudang yang kosong dan berdebu itu sejenak, memastikan tidak ada orang yang mendengarnya, lalu bergegas pergi meninggalkan paviliun dengan langkah cepat. Pintu kayu tertutup kembali, meninggalkan Aisyah dalam kegelapan yang mencekam. Perlahan-lahan, Aisyah merangkak keluar dari persembunyiannya. Udara pengap di dalam gudang kini terasa semakin mencekik lehernya. Pikirannya berkecamuk hebat. Selama ini ia diam dihina dan disiksa karena ia merasa itu adalah bagian dari ujian untuk menepati janjinya pada sang kakek. Ia mengira keluarga ini hanya sombong dan serakah. Namun, apa yang ia temukan hari ini melampaui batas kewajaran. Mereka bukan sekadar orang kaya yang sombong. Mereka adalah monster yang tidak memiliki hati nurani, pembunuh berdarah dingin yang bertopeng di balik status sosial dan kekayaan palsu. Aisyah berdiri tegak di tengah ruangan. Ketakutannya menguap seketika, digantikan oleh kobaran amarah yang membara di dalam dadanya. Mata yang biasanya menunduk sayu itu kini menatap tajam ke arah pintu kayu yang tertutup, memancarkan aura dominasi yang selama ini sengaja ia kubur dalam-dalam. Topeng kesempurnaan keluarga Prayoga telah retak di depan matanya. Dan Aisyah Kusuma bersumpah atas nama kehormatan keluarganya, bahwa ia sendiri yang akan menghancurkan topeng itu hingga berkeping-keping dan menginjak-injak harga diri mereka tepat di saat mereka merasa berada di puncak kejayaan. Malam merangkak turun menyelimuti kota, membawa serta hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Hujan rintik-rintik kembali turun,
menciptakan melodi monoton saat membentur genting tanah liat rumah keluarga Prayoga. Di ruang makan utama yang diterangi oleh lampu gantung kristal raksasa, meja panjang dari kayu mahoni telah tertata rapi dengan berbagai hidangan mewah. Aisyah berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya saling bertaut di depan celemek kusamnya. Perutnya berbunyi pelan, mengingatkan bahwa sejak pagi ia hanya mengganjal perut dengan sepotong roti tawar sisa kemarin. Namun, ia tidak berani bergerak 1 inci pun sebelum majikannya, keluarga suaminya, selesai bersantap. Suara deru mesin mobil sport Eropa buatan luar negeri terdengar memasuki pekarangan, membelah keheningan malam yang basah. Tidak lama berselang, pintu utama berderi terbuka, menampilkan sosok Reno yang melangkah masuk. Namun, pria itu tidak datang sendirian. Lengan kirinya digayuti dengan manja oleh seorang wanita berparas sangat cantik, berbalut gaun ketat berwarna hitam legam yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum wanita itu sangat menyengat. Aroma mawar dan cendana yang mahal, langsung memenuhi udara ruang depan dan mengalahkan wangi masakan di meja makan. Wanita itu bernama Siska, putri tunggal dari seorang pengusaha tambang batu bara terkemuka di provinsi ini. Siska melangkah dengan angkuh. Sepatu hak tinggi merah menyalanya mengetuk lantai marmer dengan irama yang meremehkan seisi ruangan. Saat mata Siska menangkap sosok Aisyah yang berdiri mematung di sudut ruang makan dengan pakaian lusuh dan rambut diikat sembarangan, wanita itu mendengus sinis, menutupi hidungnya dengan sebelah tangan yang dihiasi kuku-kuku palsu bertahtakan permata tiruan. Ya ampun, Mas Reno, ini babu baru kamu? Kok kelihatannya dekil dan endak terawat sama sekali? Baunya juga ndak enak pisan, seperti bau karbol campur keringat. Cibir Siska dengan suara manja yang sengaja dilembut-lembutkan, meski nada bicaranya setajam sembilu. Matanya memindai Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik. Reno tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu di telinga Siska namun terasa seperti sayatan belati di hati Aisyah. Pria itu menarik pinggang Siska mendekat, mengecup pipi wanita itu tanpa ragu sedikit pun di hadapan istri sahnya. Anggap saja begitu. Sayang. Dia ini memang wanita udik yang endak tahu diuntung. Kesalahan terbesar masa mudaku adalah memungut dia dari desa asalnya. Sekarang, dia hanya pantas jadi tukang bersih-bersih di rumah ini. Ucap Reno dengan suara lantang, sengaja memastikan setiap kata-katanya menghujam telinga Aisyah dengan sempurna. Dari lantai atas, Nyonya Ratna melangkah turun dengan senyum semeringah yang merekah lebar. Wajahnya yang garang seketika berubah menjadi penuh kelembutan saat melihat Siska. Walah! Nak Siska akhirnya datang juga. Mari masuk. Sayang, calon menantu idaman ibu memang luar biasa cantiknya malam ini. Sambut Nyonya Ratna seraya merentangkan kedua tangannya, memeluk Siska dengan hangat. Sebuah pemandangan yang sangat ironis, mengingat Aisyah sebagai menantu sah tidak pernah sekalipun mendapatkan sapaan lembut, apalagi sebuah pelukan. Aisyah, kamu buta atau tuli? Cepat ambilkan piring bersih dan tuangkan air minum untuk Siska. Jangan berdiri saja seperti patung kayu, bentak Nyonya Ratna tiba-tiba. Suaranya kembali melengking memekakan telinga. Aisyah mengangguk pelan, menundukkan pandangannya. Baik, ibu, ucapnya lirih. Dengan langkah gontai, ia berjalan mendekati meja makan. Tangan kanannya yang melepuh akibat siraman kopi panas tadi pagi bergetar hebat saat ia berusaha mengangkat teko keramik berukuran besar yang berisi air putih dingin. Rasa perih yang menjalar di balik kain lengan panjangnya membuat genggamannya sedikit mengendur. Tepat saat Aisyah menuangkan air ke dalam gelas kristal di hadapan Siska, wanita simpanan itu sengaja menggeser sikunya dengan kuat, membentur lengan Aisyah yang sedang terluka. Rasa sakit yang teramat sangat membuat Aisyah tersentak, dan tanpa sengaja, beberapa tetes air tumpah mengenai ujung gaun hitam Siska. Kurang ajar, jerit Siska, melompat dari kursi ukirnya seolah-olah baru saja tersiram air raksa. Gaun ini harganya puluhan juta. Kamu sengaja ya, perempuan udik. Belum sempat Aisyah membuka mulut untuk membela diri, sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kirinya. Suara tamparan itu bergema nyaring di ruang makan yang mendadak hening. Kepala Aisyah terlempar ke samping, sudut bibirnya pecah dan meneteskan darah segar. Nyonya Ratna berdiri menjulang di hadapannya dengan dada naik turun. Matanya membelalak penuh amarah yang membara. Dasar perempuan pembawa sial. Endak becus kerja, bisanya cuma merusak barang orang kaya. Kamu pikir gaun Siska itu bisa dibeli dengan nyawamu? Hah? Maki Nyonya Ratna tanpa ampun. Dalam gerakan kasarnya, tangan Nyonya Ratna tidak sengaja tersangkut pada kerah baju Aisyah, menarik seutas kalung tali hitam yang tersembunyi di balik bajunya. Sebuah liontin kayu berukir sederhana melompat keluar.
Itu adalah satu-satunya barang peninggalan orang tua angkat Aisyah. Benda berharga yang selalu menjaga kewarasannya selama bertahun-tahun hidup dalam siksaan. Mata Nyonya Ratna menyipit melihat benda tersebut. Dengan kasar, ia menarik kalung itu hingga talinya putus, membuat kulit leher Aisyah tergores merah. Barang rongsokan apa ini? Benda klinik untuk mengutuk keluargaku. Iya? Pantas saja rumah ini selalu tertimpa sial. Kamu membawa masuk benda-benda kotor seperti ini. Jangan, Ibu. Kumohon, itu milik orang tua saya. Untuk pertama kalinya, suara Aisyah meninggi. Nada suaranya bergetar penuh keputusasaan. Ia mengulurkan tangannya, mencoba merebut kembali liontin kayu tersebut. Namun, Nyonya Ratna tertawa mencemooh. Ia menjatuhkan liontin kayu itu ke lantai marmer yang keras. Lalu dengan sengaja menginjaknya menggunakan hak sepatu tingginya yang tajam. Terdengar suara kayu patah yang menyayat hati. Liontin itu terbelah menjadi dua bagian, hancur berkeping-keping. Seketika, waktu terasa berhenti berputar bagi Aisyah. Kesunyian merayap masuk ke dalam relung jiwanya yang terdalam. Rasa perih di lengannya, darah yang mengalir di sudut bibirnya, dan hinaan yang terus dilontarkan oleh ketiga iblis di hadapannya tiba-tiba memudar, digantikan oleh kekosongan yang mengerikan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya seketika mengering, menguap tanpa sisa. Aisyah perlahan mengangkat wajahnya, menatap Nyonya Ratna, Reno, dan Siska secara bergantian. Bukan lagi tatapan ketakutan atau keputusasaan yang terpancar dari mata coklat terang itu. Itu adalah tatapan sedingin bongkahan es di kutub utara, sebuah tatapan mematikan dari seorang predator yang sedang mengukur urat leher mangsanya. Udara di dalam ruang makan itu seolah turun beberapa derajat secara tiba-tiba. Reno yang sedang berdiri di samping Siska bahkan merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas melihat sorot mata istrinya. Namun, kesombongan dengan cepat menutupi ketakutan kecil itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aisyah perlahan berjongkok. Jari-jarinya yang gemetar memungut serpihan kayu yang telah hancur itu, menggenggamnya erat-erat hingga serpihan tajamnya melukai telapak tangannya sendiri. Ia berdiri, membungkuk sopan dengan sangat kaku. Lalu berbalik meninggalkan ruang makan menuju kamar kecilnya di belakang dapur, mengabaikan teriakan Nyonya Ratna yang memintanya untuk mengepel lantai. Batas akhir kesabarannya telah terlewati. Malam semakin larut. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan dari jendela berteralis besi, Aisyah duduk di tepi ranjang kayunya yang berderit. Ia tidak menangis. Wajahnya mengeras seperti pahatan batu marmer. Dengan gerakan pasti, ia merogoh kolong tempat tidurnya, menggeser salah satu papan lantai kayu yang sengaja dibuat longgar. Dari balik rongga gelap itu, ia mengeluarkan sebuah kotak logam kecil berwarna perak. Aisyah membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah telepon seluler pintar model terbaru dengan teknologi enkripsi militer tingkat tinggi, sebuah benda yang sangat tidak masuk akal berada di tangan seorang wanita malang yang selalu disiksa. Jari telunjuknya menyentuh layar pemindai sidik jari. Layar menyala terang, memancarkan cahaya biru ke wajah Aisyah yang tanpa ekspresi. Ia menekan satu-satunya nomor kontak yang tersimpan di dalam perangkat tersebut. Panggilan itu bahkan tidak sempat berdering dua kali sebelum sebuah suara pria parubaya yang sangat hormat dan dalam terdengar dari seberang sana. Salam hormat, Nona muda Aisyah. Kami telah menanti panggilan Anda selama 3 tahun lamanya. Ucap pria itu, suaranya bergetar menahan kelegaan sekaligus haru. Aisyah menatap rintik hujan di luar jendela. Nada suaranya sangat tenang, namun memancarkan otoritas absolut yang sanggup membuat siapa saja bertekuk lutut. Baskoro, aktifkan kembali seluruh identitasku sebagai pewaris utama Kusuma Group. Cabut semua penyamaranku. Waktu bermain-main dengan keluarga rendahan ini sudah habis. Siapkan tim investigasi terbaik kita malam ini juga. Kita akan menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Sesuai perintah Anda, Nona muda. Semua sumber daya Kusuma Group kini kembali di bawah kendali Anda sepenuhnya. 3 minggu berlalu semenjak malam kelam yang mengubah poros takdir keluarga Prayoga. Meski mereka sendiri belum menyadari badai mematikan yang sedang mengintai di depan mata. Siang hari di kediaman mewah itu terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Nyonya Ratna sedang merencanakan pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-60 dengan skala yang luar biasa megah. Rumah itu dipenuhi oleh para perancang busana kenamaan, perencana acara kelas atas, dan para koki pesanan yang datang untuk memberikan sampel makanan. Nyonya Ratna ingin memastikan seluruh jajaran pejabat pemerintahan, pengusaha konglomerat, dan kaum sosialita di ibu kota dan sekitarnya hadir untuk melihat betapa berkuasanya keluarga Prayoga,
sekaligus untuk memperkenalkan Siska sebagai calon menantu barunya secara tidak resmi. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan itu, Aisyah tetap memainkan peranannya dengan sangat sempurna. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Ia masihlah si menantu malang berbaju lusuh yang berlari ke sana kemari membawa nampan berisi teh melati dan penganan ringan untuk melayani para tamu ibunya. Bahkan, ketika Siska dengan sengaja menjegal kakinya hingga Aisyah tersungkur jatuh dan lututnya membiru, Aisyah hanya menunduk dalam-dalam dan meminta maaf dengan suara gemetar, menyembunyikan senyum mematikan yang terlukis samar di balik wajah tertunduknya. "Hei, perempuan udik, dengarkan baik-baik," panggil Nyonya Ratna sambil mengipasi dirinya dengan kipas bulu merak, duduk bersandar di sofa ruang tamu yang empuk. Malam perayaan ulang tahunku nanti akan diadakan di Balai Riung Hotel Bintang 5 milik keluarga Siska. Semua orang penting akan datang. Kamu, sebagai manusia ndak berguna di rumah ini, tetap harus bekerja. Kamu akan aku tugaskan menjadi pelayan cuci piring di bagian dapur belakang. Jangan berani-berani menampakkan wajah pembawa sialmu itu di ruang utama. Paham? Kalau berani melanggar, aku akan mengusirmu malam itu juga tanpa sepeser uang pun. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan, menatap tepat ke manik mata ibu mertuanya dengan tatapan yang sangat patuh. "Tentu, Ibu. Saya akan berada di sana dan melayani dengan sebaik-baiknya. Saya berjanji, malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah Ibu lupakan seumur hidup," jawab Aisyah lembut. Nyonya Ratna mendengus bangga. Sama sekali tidak menangkap makna ganda dari kalimat yang baru saja diucapkan oleh menantunya itu. "Bagus. Sadar diri itu penting. Toh kamu memang hanya pantas hidup di tempat kotor." Namun, ketika malam turun dan seluruh penghuni rumah terlelap dalam mimpi indah mereka, Aisyah bertransformasi. Kamar sempit dan pengap yang dulu menjadi saksi bisu air matanya, kini berubah menjadi pusat komando bayangan yang menakutkan. Hanya dengan diterangi cahaya layar gawai enkripsinya, Aisyah menelaah puluhan berkas digital yang dikirimkan oleh Baskoro, asisten pribadi sekaligus tangan kanan mendiang kakeknya yang paling setia. Jaringan intelijen Kusuma Group, sebuah konglomerasi bisnis multinasional yang mencengkeram nadi perekonomian negara, bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, mereka telah mengupas tuntas seluruh lapisan kebusukan keluarga Prayoga hingga ke tulang-tulangnya. Tidak ada satupun celah yang tertinggal. Malam itu, suara bariton Baskoro kembali mengudara melalui sambungan telepon rahasia. "Nona muda, laporan terbaru sudah masuk ke sistem Anda. Tim kami berhasil meretas pangkalan data perbankan yang terhubung dengan perusahaan cangkang milik Nyonya Ratna. Seluruh bukti penggelapan dana sumbangan dari Yayasan Panti Asuhan Cahaya Kasih telah kami salin, lengkap dengan tanda tangan digital dan jejak aliran uang lintas negara. Kami juga memegang daftar nama ratusan korban investasi bodong yang dikelola oleh saudara Reno." Mata Aisyah menyusuri deretan angka dan grafik di layar gawainya. Senyum tipis yang teramat dingin mengembang di bibirnya. "Kerja bagus, Baskoro. Bagaimana dengan pemeras misterius yang menelepon mertuaku di gudang tempo hari? Apakah kalian sudah menemukannya?" "Sudah, Nona. Namanya Herman. Dia adalah seorang mantan apoteker bayaran yang dulunya bekerja di rumah sakit milik kenalan Nyonya Ratna. Kami menemukan pria itu bersembunyi di sebuah rumah susun kumuh di pinggiran ibu kota," lapor Baskoro dengan nada datar namun syarat akan ancaman. Anak buah saya sempat memberikan sedikit tekanan fisik padanya. Awalnya dia menolak bicara karena takut dibunuh oleh orang suruhan Nyonya Ratna. Namun, setelah kami menawarkan perlindungan mutlak dari keluarga Kusuma dan ancaman penjara seumur hidup, dia bernyanyi layaknya burung kenari. Aisyah mengangguk pelan dalam kegelapan kamarnya. Jemarinya mengetuk-ngetuk sisi gawai dengan irama teratur. Pastikan dia dijaga ketat. Dia adalah saksi kunci untuk menjerat Ratna dengan pasal pembunuhan berencana. Apa dia memberikan bukti fisik? Sangat akurat, Nona muda. Herman menyimpan rekaman suara tawar-menawar harga racun tanpa jejak tersebut dengan Nyonya Ratna. Lebih jauh lagi, kami berhasil memulihkan rekaman dari kamera pengawas rumah sakit pada malam mendiang Tuan Prayoga dirawat, beberapa jam sebelum beliau dinyatakan meninggal karena serangan jantung palsu itu. Rekaman itu menunjukkan Nyonya Ratna mencampurkan cairan bening ke dalam selang infus suaminya sendiri dengan sangat jelas. Suasana di dalam kamar Aisyah mendadak terasa mencekam. Bahkan Aisyah sendiri sempat terdiam sejenak merasakan betapa hitamnya hati wanita tua yang selama ini dipanggilnya sebagai ibu mertua. Ratna benar-benar seorang monster berwujud manusia yang rela membunuh suaminya sendiri demi menutupi keserakahan yang tidak ada batasnya. Baskoro, suara Aisyah memecah keheningan.
Kali ini suaranya terdengar lebih berat dan tajam bagaikan pedang yang baru saja diasah. Siapkan semua bukti itu dalam bentuk tayangan visual yang paling sempurna. Hubungi seluruh dewan direksi perusahaan investasi, pejabat kepolisian daerah, dan para pemegang saham dari perusahaan ayah Siska. Pastikan mereka semua hadir di acara ulang tahun Ratna. Semuanya sudah dalam pengaturan, Nona muda. Pasukan keamanan khusus Kusuma Group juga akan bersiaga di setiap sudut luar bangunan hotel tersebut. Kapan Anda ingin kami masuk untuk memberikan salam penghormatan kepada Nona? Aisyah menggeser pandangannya ke arah luar jendela kamar. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip menembus kabut malam, seolah menanti pertunjukan besar yang akan segera ia gelar. Tunggu hingga Nyonya Ratna berdiri di puncak kesombongannya di atas panggung. Biarkan dia merasa menjadi penguasa dunia selama beberapa menit. Setelah itu, kita putar semua dosa-dosanya di layar utama. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi wajah mereka ketika neraka dunia benar-benar terbuka tepat di bawah telapak kaki mereka. Aisyah memutus panggilan telepon tersebut. Layar gawai menjadi gelap, menyembunyikan senyum puas yang terlukis di wajah sang pewaris Kusuma. Tali penjara telah terkumpul sempurna, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dikalungkan ke leher mereka. Malam perayaan ulang tahun ke-60 Nyonya Ratna akhirnya tiba, membawa serta kemegahan yang menutupi segala kebusukan di baliknya. Balai riung utama di Hotel Nusantara, hotel bintang 5 paling bergengsi di pusat kota, telah disulap menjadi sebuah istana dadakan bergaya Eropa klasik. Lampu gantung kristal raksasa yang memantulkan cahaya keemasan menerangi setiap sudut ruangan, membiaskan kilau menyilaukan dari ornamen berlapis emas murni yang menghiasi pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi. Ratusan kuntu mawar putih dan lili yang diimpor khusus dari luar negeri dirangkai dalam vas-vas porselen raksasa, mengeluarkan aroma wangi yang sangat pekat, berusaha menutupi aroma kemunafikan yang dibawa oleh para tamu undangan. Para tamu yang hadir malam itu bukanlah orang sembarangan. Deretan mobil mewah memadati pelataran parkir. Para pejabat daerah dengan setelan jas jahitan tangan, pengusaha tambang dengan cerutu tebal di sela jari mereka, hingga kaum sosialita yang berlomba-lomba memamerkan perhiasan paling mahal yang melingkar di leher dan pergelangan tangan mereka, semuanya berkumpul memenuhi balai riung. Denting gelas kristal berisi sampanye mahal beradu dengan alunan musik klasik yang dimainkan oleh orkestra langsung di sudut ruangan. Di tengah lautan manusia berharta itu, Nyonya Ratna berdiri laksana seorang ratu penguasa dunia. Ia mengenakan gaun bludru berwarna hijau zamrud yang menyapu lantai, dipadukan dengan set perhiasan berlian asli yang nilainya setara dengan harga beberapa rumah mewah. Senyumnya tidak pernah pudar, terus-menerus mengembang setiap kali menerima pujian palsu dari rekan-rekan bisnisnya. Di sampingnya, Reno berdiri gagah dengan setelan tuxedo hitam pekat. Tangan kanannya melingkar posesif di pinggang Siska, yang malam ini tampil teramat mencolok dengan gaun sutra merah menyala dengan belahan dada rendah. Seolah-olah wanita simpanan itu adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Wah, Nyonya Ratna sungguh luar biasa. Di usia yang ke-60 ini, bisnis keluarga Prayoga justru semakin meraksasa. Nyonya benar-benar wanita bertangan dingin. Puji seorang anggota Dewan Kota sambil mengangkat gelas sampanyenya ke arah Nyonya Ratna. Nyonya Ratna tertawa anggun, menutup mulutnya dengan sebelah tangan yang dipenuhi cincin berkilau. Ah, Bapak bisa saja. Ini semua murni berkat kerja keras dan doa yang tidak pernah putus. Kami sekeluarga selalu berusaha untuk berbagi dengan sesama. Toh harta itu hanya titipan Tuhan. Benar begitu bukan, Nak Siska? Ucapnya seraya melirik penuh kebanggaan ke arah wanita muda di samping putranya. Siska tersenyum simpul, menampilkan gigi putihnya yang terawat. Tentu saja, Ibu. Keluarga Prayoga adalah panutan bagi kita semua. Ayah saya bahkan berencana untuk menambah nilai investasi di perusahaan Mas Reno bulan depan. Sementara pesta kemunafikan itu berlangsung meriah di ruang utama, di bagian belakang hotel yang lembab dan tersembunyi, Aisyah berdiri di depan bak cuci piring berukuran raksasa. Asap panas dari air bilasan mengepul, membuat peluh sebesar biji jagung terus menetes dari pelipisnya. Celemek plastiknya basah kuyup, dan tangannya yang masih menyisakan bekas luka bakar kini berkerut pucat, karena harus mencuci ratusan piring porselen kotor sisa hidangan pembuka. Para pelayan hotel menatapnya dengan pandangan merendahkan, bertanya-tanya mengapa ada seorang wanita berpakaian sangat lusuh dan berwajah kusam yang dipekerjakan di acara semewah ini. Namun, Aisyah sama sekali tidak peduli dengan tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Matanya sesekali melirik ke arah jam dinding usang yang menempel di atas pintu dapur. Jarum jam menunjukkan pukul 19.45. Hanya tinggal 15 menit lagi menuju waktu yang telah ia tetapkan bersama tim intelijen Kusuma Group.
Ia mencuci piring-piring itu dengan ketenangan yang menakutkan. Gerakan tangannya konstan, sementara pikirannya tengah menghitung mundur kehancuran keluarga yang telah menyiksanya tanpa ampun. Tiba-tiba, pintu ganda dapur belakang didorong dengan kasar hingga berdebum keras menghantam dinding. Reno berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Tampaknya baru saja menenggak beberapa gelas minuman keras. Matanya yang tajam menyapu seluruh isi dapur sebelum akhirnya terkunci pada sosok Aisyah yang sedang memegang spons cuci piring. "Hei, perempuan udik, tinggalkan piring kotor itu dan ikut aku sekarang juga," bentak Reno dengan suara baritonnya yang menggema di seluruh dapur, membuat para pelayan hotel seketika menghentikan aktivitas mereka karena terkejut. Aisyah meletakkan piring di tangannya perlahan. Ia membasuh tangannya dengan air mengalir, mengeringkannya dengan lap kain kusam yang tergantung di pinggangnya, lalu menatap suaminya dengan ekspresi datar. "Ada apa, Mas Reno? Ibu menyuruhku untuk tidak keluar dari dapur sampai pesta selesai. Jangan banyak bicara. Malam ini adalah malam pembebasanku dari wanita pembawa sial sepertimu," desis Reno seraya melangkah maju dengan cepat. Tanpa aba-aba, ia mencengkeram lengan Aisyah dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya nyaris menancap ke dalam kulit wanita itu. Reno menarik tubuh mungil Aisyah dengan kasar, menyeretnya keluar dari dapur, melewati lorong pelayan, dan langsung menuju pintu masuk balai riung utama yang terang benderang. Aisyah tidak memberontak. Ia membiarkan dirinya diseret, membiarkan tubuhnya menjadi tontonan saat pintu utama balai riung terbuka lebar untuknya. Seketika, alunan musik klasik terhenti. Suara obrolan yang berdengung bagai lebah langsung senyap. Ratusan pasang mata dari kaum elit kota itu kini menatap tajam ke arah tengah ruangan, di mana Reno berdiri dengan bangga sambil memegang lengan istrinya yang tampak sangat berantakan, basah, dan mengeluarkan aroma sabun cuci piring yang murahan. "Para hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak," seru Reno dengan lantang, mengambil sebuah mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. Nyonya Ratna yang berdiri di dekat panggung utama tampak tersenyum miring. Matanya memancarkan kepuasan yang luar biasa melihat menantunya diinjak-injak harga dirinya di depan umum. Siska melipat kedua tangannya di depan dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan tatapan penuh kemenangan. "Malam ini, di hadapan Anda semua yang terhormat, saya, Reno Prayoga, ingin membuat sebuah pengumuman penting," lanjut Reno, suaranya menggema melalui pelantang suara. Ia menunjuk tepat ke wajah Aisyah yang masih menunduk diam. "Anda semua mungkin bertanya-tanya, siapa perempuan dekil dan hendak tahu malu ini? Dia adalah Aisyah. Wanita yang dengan sangat menyesal harus saya sebut sebagai istri sah saya selama 3 tahun terakhir." Terdengar suara helaan napas terkejut dan bisik-bisik merendahkan dari kerumunan tamu. Beberapa sosialita bahkan secara terang-terangan menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra. "Sejak perempuan pembawa sial ini menginjakan kakinya di keluarga kami, bisnis kami nyaris hancur. Auranya dipenuhi oleh kesialan dan kemiskinan yang mendarah daging. Dia hendak memiliki tata krama, hendak memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, dan hanya pantas menjadi babu cuci piring." Reno melanjutkan pidato kebenciannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan belati beracun yang sengaja dihunuskan untuk membunuh karakter Aisyah di depan publik. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, sebagai hadiah ulang tahun untuk ibunda saya tercinta, saya menyatakan bahwa saya akan menceraikan wanita ini detik ini juga. Saya akan menendangnya kembali ke jalanan tempat ia berasal. Dan saya akan segera meresmikan hubungan saya dengan wanita yang sesungguhnya pantas bersanding dengan keluarga Prayoga, yaitu Siska. Tepuk tangan riuh dan sorakan mendukung meledak dari para tamu undangan. Nyonya Ratna berjalan menghampiri putranya, memeluk Reno dengan bangga, lalu menatap Aisyah dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi sama sekali. "Dengar itu, perempuan udik, pungut barang-barangmu di rumahku dan enyah dari kehidupan kami selamanya. Wong miskin sepertimu memang hendak punya tempat di dunia kami." Aisyah berdiri tegak di tengah cemoohan ratusan orang tersebut. Ia sama sekali tidak menangis. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang berkedut karena sedih. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus melewati bahu Reno dan Nyonya Ratna, langsung menuju sebuah jam dinding raksasa bertahtakan emas yang berdiri kokoh di sudut panggung. Jarum detik bergerak dengan mantap. 57, 58, 59. Tepat pukul 20. Aisyah menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman asimetris yang memancarkan aura dominasi absolut. "Bagus sekali, Mas Reno. Pengumuman yang sangat luar biasa," ucap Aisyah dengan suara yang sangat tenang,
namun entah mengapa terdengar sangat jernih di tengah sisa-sisa tepuk tangan para tamu. Sekarang, karena giliranku untuk berbicara telah tiba, mari kita lihat siapa yang sesungguhnya pantas untuk dibuang ke jalanan. Kata-kata Aisyah yang diucapkan dengan nada terlampau tenang itu membuat Reno mengerutkan dahi. Pria itu baru saja membuka mulutnya untuk melontarkan makian balasan, ketika tiba-tiba, seluruh cahaya di dalam balairium Hotel Bintang 5 itu padam total. Kegelapan pekat menyergap tanpa peringatan. Suara denting gelas yang terjatuh dan pekikan kaget dari para wanita sosialita saling bersahutan memecah keheningan yang mendadak terasa mencekam. Hei, apa yang terjadi dengan lampunya? Siapa yang berani mematikan listrik di acara pestaku? Teriak Nyonya Ratna dalam kegelapan. Suaranya melengking penuh kepanikan dan amarah. Manajer hotel, cepat nyalakan gensetnya. Dasar manusia-manusia endak becus. Namun, bukan lampu gantung kristal yang kembali menyala. Detik berikutnya, sebuah bunyi statis yang memekakan telinga mendengung dari sistem tata suara raksasa yang terpasang di keempat sudut ruangan. Diikuti dengan menyalanya layar LED proyektor berukuran sangat masif yang membentang menutupi seluruh dinding di belakang panggung utama. Cahaya kebiruan dari layar raksasa itu menyorot tajam, menyinari wajah-wajah para tamu undangan yang mendadak pucat pasi karena kebingungan, memberikan pencahayaan dramatis layaknya sebuah teater tragedi yang bersiap untuk dimulai. Bukan video montase perjalanan hidup Nyonya Ratna yang muncul di layar, melainkan sebuah tampilan dokumen digital yang dipindai dengan resolusi sangat tinggi. Kop surat dari dokumen tersebut sangat tidak asing bagi sebagian besar konglomerat di ruangan itu. Yayasan Panti Asuhan Cahaya Kasih. Apa-apaan ini? Matikan layar itu sekarang juga. Raung Reno. Matanya membelalak lebar melihat deretan angka nominal miliaran rupiah yang terpampang nyata. Ia berlari ke arah panggung, berusaha mencari kabel daya untuk mencabutnya. Namun area belakang panggung telah dijaga oleh beberapa pria tegap berjas hitam pekat yang entah sejak kapan berdiri di sana seperti bayangan pencabut nyawa. Di layar, dokumen itu mulai bergulir otomatis. Halaman demi halaman menampilkan bukti transfer palsu, pembukuan ganda, dan aliran dana donasi para tamu undangan malam ini yang seharusnya disalurkan untuk anak-anak yatim piatu, tetapi justru berbelok tajam masuk ke dalam rekening bank pribadi atas nama Ratna Prayoga. Lengkap dengan tanda tangan elektronik asli milik Nyonya Ratna. Para tamu mulai berbisik dengan nada yang meninggi. Beberapa pengusaha yang merupakan donatur tetap yayasan tersebut menunjuk ke arah layar dengan jari gemetar menahan amarah. Itu uang sumbangan dari perusahaan saya bulan lalu. Kenapa masuk ke rekening pribadi Nyonya Ratna? Seru seorang pria paruh-baya dengan wajah merah padam. Sebelum kehebohan itu memuncak, gambar di layar kembali berganti. Kali ini menampilkan bagan investasi dari perusahaan milik Reno, disandingkan dengan bukti bahwa perusahaan tambang dan properti yang diklaim sebagai tujuan investasi tersebut ternyata hanyalah perusahaan fiktif. Uang dari para investor tidak pernah diputar untuk bisnis, melainkan digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah keluarga Prayoga. Siska, wanita simpanan yang sedari tadi berdiri dengan angkuh, seketika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ayah Siska, sang raja batubara yang berdiri tidak jauh dari putrinya, nyaris terkena serangan jantung melihat nama perusahaannya tercantum sebagai salah satu korban penipuan terbesar dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Reno, apa maksud semua ini? Hah? Kau menipu keluargaku? Teriak ayah Siska. Wajahnya memancarkan urat-urat kemarahan yang menonjol. Ia melangkah maju, hendak mencekik leher calon menantunya itu. Namun kerumunan tamu yang mulai ricuh menghalanginya. Nyonya Ratna berdiri mematung di tempatnya. Gaun hijau zamrudnya yang mewah kini terasa seperti kain kafan yang melilit tubuhnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras menembus riasan tebal di wajahnya. Ini fitnah. Seseorang sengaja menyabotase acara saya. Ini pasti kerjaan perempuan udik itu. Tangkap dia. Jerit Nyonya Ratna sambil menunjuk ke arah Aisyah dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Namun, hukuman sesungguhnya belum selesai. Tiba-tiba, suara ketukan palu hakim terdengar menggema dari pelantang suara, menyuruh semua orang untuk terdiam. Layar raksasa itu kini menjadi gelap sepenuhnya selama 2 detik, sebelum akhirnya menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas, CCTV, hitam putih dengan penanda waktu mundur 3 tahun yang lalu. Latar tempatnya adalah sebuah kamar perawatan intensif di rumah sakit swasta terkemuka. Semua orang di balairium itu menahan napas. Mereka mengenali sosok pria tua yang terbaring lemah dengan bantuan alat pernapasan di atas ranjang rumah sakit tersebut. Itu adalah Tuan Prayoga, mendiang suami Nyonya Ratna. Dalam rekaman yang sunyi dan mengerikan itu, terlihat pintu kamar rumah sakit didorong perlahan.
Sosok Nyonya Ratna masuk ke dalam ruangan. Ia tidak terlihat bersedih atau menangis seperti yang selama ini ia ceritakan kepada publik. Wajahnya di dalam rekaman itu terlihat dingin dan penuh perhitungan. Dengan langkah mengendap-endap, Nyonya Ratna mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari dalam tas tangannya. Ia kemudian menyuntikkan seluruh cairan bening dari botol tersebut langsung ke dalam kantong infus suaminya yang sedang tidak sadarkan diri. Setelah memastikan botol itu kosong, Nyonya Ratna merapikan pakaiannya, menatap suaminya yang mulai kejang-kejang dengan tatapan tanpa belas kasihan, lalu berjalan keluar dari ruangan seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai pukulan penutup, layar tidak hanya menampilkan visual kejahatan keji tersebut. Terdengar sebuah rekaman audio percakapan telepon yang sangat jernih, menggema ke seluruh sudut Balai Riung, menusuk telinga setiap orang yang mendengarnya. Dengar ya, bajingan. Kalau kamu berani membawa bukti itu ke polisi, kamu juga akan hancur. Kamu pikir siapa yang memberimu obat racun tanpa jejak itu? Hah? Kalau polisi sampai membongkar kembali makam suamiku dan tahu bahwa kematiannya bukan karena serangan jantung melainkan karena obat yang kau racik, kita berdua akan membusuk di penjara. Suara lengkingan khas Nyonya Ratna dari rekaman audio itu menjadi vonis mati yang tidak dapat diganggu-gugat. Keheningan mutlak melanda Balai Riung selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Kengerian mencengkeram hati setiap manusia yang berada di dalam ruangan tersebut. Mereka baru saja makan, minum, dan bersenda gurau dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang telah meracuni suaminya sendiri demi menguasai harta hasil menipu anak yatim piatu. Monster! Bisik salah seorang tamu wanita. Wajahnya pucat pasi seolah hendak pingsan. Dia membunuh suaminya sendiri. Keadaan seketika berubah menjadi kekacauan total yang tidak terkendali. Para tamu berteriak ngeri, berlarian menjauhi Nyonya Ratna seakan wanita tua itu adalah wabah penyakit menular. Gelas-gelas kristal terinjak hingga hancur berkeping-keping. Ayah Siska berteriak memanggil para pengawalnya untuk meringkus Reno, sementara Siska sendiri jatuh terduduk di lantai sambil menangis histeris. Menyadari bahwa hidup mewahnya akan segera hancur lebur jika ayahnya bangkrut akibat penipuan ini. Nyonya Ratna tidak bisa lagi menyangga tubuhnya. Kakinya terasa seperti berubah menjadi jeli. Ia jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin, meremas gaun mahalnya dengan keputusasaan yang absolut. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas, berusaha merangkai kebohongan untuk membela diri, namun tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari kerongkongannya. Kalung berlian besar yang melingkar di lehernya kini terasa seperti tali tambang yang mencekik saluran udaranya perlahan-lahan. Reno, yang sedari tadi berteriak menyuruh para teknisi menghentikan tayangan tersebut, kini terdiam membeku. Ia menatap layar yang mengulang-ulang adegan pembunuhan ayahnya oleh ibunya sendiri dengan tatapan kosong. Dunianya yang sempurna, kesombongannya yang mengangkasa, seketika runtuh menjadi debu dalam waktu kurang dari 5 menit. Di tengah lautan kepanikan, sumpah serapah, dan kehancuran masif tersebut, Aisyah Kusuma berdiri tegak layaknya sebuah pilar batu karang yang tidak tergoyahkan oleh badai. Cahaya kebiruan dari layar proyektor menyinari separuh wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa menantu malang yang sering disiksa dan dihina. Postur tubuhnya sangat lurus, dagunya terangkat dengan keanggunan seorang bangsawan, dan matanya menatap tajam ke arah mertua dan suaminya yang kini merayap di atas lantai laksana serangga yang tidak berdaya. Ia menikmati setiap detik dari pertunjukan yang ia rancang dengan sangat rapi ini, menyadari bahwa pembalasannya yang sesungguhnya bahkan baru saja mencapai tahap permulaan. Suasana di dalam Balai Riung Hotel Nusantara benar-benar tidak terkendali. Layar proyektor raksasa di belakang panggung masih terus berputar, mengulang kembali rekaman detik-detik kematian Tuan Prayoga dan bukti-bukti penggelapan dana secara tanpa ampun. Di tengah kericuhan para tamu undangan yang saling berteriak dan menuntut pertanggungjawaban, urat malu dan akal sehat Reno tampaknya telah putus sepenuhnya. Pria itu menolak untuk menerima kenyataan bahwa kerajaan bisnis dan nama baik keluarganya telah hancur lebur dalam satu kedipan mata. Dengan wajah merah padam dan napas memburu layaknya seekor banteng yang terluka, Reno menoleh dengan kasar ke arah Aisyah. Telunjuknya mengacung tepat ke depan hidung wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Ini semua pasti ulahmu. Kamu meretas sistem hotel ini dan memalsukan semua dokumen itu, bukan? Dasar perempuan udik, iblis berhati busuk. Kamu sengaja merusak acara ibuku karena kamu tidak terima aku ceraikan. Raung Reno, suaranya melengking mengatasi keributan di sekitarnya. Ia menoleh dengan panik ke arah para petugas keamanan hotel yang bersiaga di sudut ruangan. Penjaga, tunggu apa lagi kalian? Seret perempuan gila pembawa sial ini keluar dari sini sekarang juga. Panggil polisi, penjarakan dia atas tuduhan pencemaran nama baik.
Beberapa petugas keamanan hotel tampak ragu-ragu. Mereka saling bertatapan dengan canggung, bingung harus mematuhi perintah siapa di tengah situasi yang sangat kacau balau ini. Namun, karena Reno terus berteriak dan memaki dengan beringas, dua orang pria berseragam satuan pengamanan akhirnya melangkah maju dengan ragu, berniat untuk meraih lengan Aisyah. Aisyah tidak mundur selangkah pun. Ia justru menegakkan punggungnya. Tatapannya menajam, mengunci pergerakan kedua petugas keamanan itu dengan aura intimidasi yang sangat pekat, membuat kedua pria bertubuh kekar itu tanpa sadar menghentikan langkah mereka seolah kaki mereka terpaku ke lantai marmer. Tepat pada detik yang sangat menegangkan tersebut, sebelum tangan siapapun sempat menyentuh ujung pakaian Aisyah, terdengar suara dentuman yang teramat keras. Pintu utama balai riung yang terbuat dari kayu jati berukir setinggi 4 meter didobrak terbuka secara paksa dari arah luar. Bunyi engsel baja yang berderit nyaring memecah seluruh kebisingan di dalam ruangan. Seketika, seluruh pandangan di ruangan itu beralih ke arah pintu. Dari balik pintu yang terbuka lebar, melangkah masuk dua baris pria berjas hitam pekat dengan postur tegap khas militer. Wajah mereka tersembunyi di balik kacamata hitam, sementara tangan kanan mereka bersiaga di dekat pinggang. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan serempak, membelah kerumunan tamu undangan elit kota itu seolah membelah lautan. Para pejabat dan pengusaha yang menghalangi jalan buru-buru menyingkir, merasakan tekanan udara yang mendadak berubah menjadi sangat berat dan mencekam. Setelah barisan pengawal itu membentuk sebuah lorong panjang yang aman, masuklah seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di bagian pelipisnya. Pria itu mengenakan setelan jas tempahan khusus berwarna abu-abu gelap, membawa sebuah tongkat dengan gagang berlapis emas putih. Wajahnya memancarkan kewibawaan absolut, ketegasan yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa sejati. Suara helaan napas terkejut terdengar dari sudut ke sudut balai riung. Para pengusaha besar yang hadir di sana, termasuk ayah Siska, seketika pucat pasi dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Itu Tuan Hendra Kusuma, pimpinan sementara Kusuma Group, bisik seorang pejabat daerah dengan suara bergetar, nyaris tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Mustahil. Untuk apa pimpinan tertinggi dari konglomerat nomor 1 di negara ini datang ke acara sekelas keluarga Prayoga? Keluarga Kusuma memiliki kendali atas separuh perekonomian negara. Mereka bahkan tidak pernah menghadiri undangan kementerian. Sahut rekan di sebelahnya dengan keringat dingin yang mulai membasahi kerah kemejanya. Reno dan Nyonya Ratna yang masih tersungkur di atas lantai ikut terpaku. Mereka tentu saja mengenali wajah pria parubaya itu dari sampul majalah bisnis internasional dan siaran berita ekonomi. Namun, keterkejutan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan ketika melihat ke arah mana langkah kaki Tuan Hendra Kusuma tertuju. Pria parubaya yang sangat dihormati oleh seluruh elit negara itu berjalan tenang melewati Nyonya Ratna seolah wanita tua itu hanyalah debu yang menempel di karpet. Ia melangkah lurus menuju ke arah Aisyah yang masih berdiri mengenakan pakaian pelayan cuci piring yang basah dan lusuh. Tepat 2 langkah di hadapan Aisyah, Tuan Hendra berhenti. Pria yang memegang kendali atas ratusan perusahaan raksasa itu kemudian membungkukkan badannya hingga 90 derajat penuh, memberikan penghormatan tertinggi yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun, bahkan kepada kepala negara sekalipun. Di belakangnya, puluhan pengawal berjas hitam serentak melakukan gerakan membungkuk yang sama. Salam hormat, Nona muda Aisyah Kusuma. Maafkan keterlambatan pamanmu ini. Semua tikus kotor yang menutupi jalan Anda telah kami bersihkan. Kendaraan Anda sudah siap di depan lobi utama, dan seluruh aset keluarga Kusuma telah kembali sepenuhnya di bawah kendali Nona muda selaku pewaris tunggal. Ucap Tuan Hendra dengan suara bariton yang menggema kuat, menyapu setiap sudut ruangan dengan kebenaran yang menampar telak akal sehat semua orang. Keheningan yang terjadi selanjutnya jauh lebih memekakan telinga daripada ledakan bom. Seisi balai riung serasa berhenti bernapas. Mulut para tamu ternganga lebar. Mata mereka berpindah-pindah antara sosok Tuan Hendra yang masih menunduk hormat dan sosok Aisyah yang kini memancarkan senyum tipis penuh wibawa. Aisyah Kusuma, pewaris tunggal Kusuma Group, konglomerat paling berkuasa yang selama 3 tahun terakhir menghilang dari sorotan publik, ternyata selama ini berada di bawah hidung mereka, menyamar sebagai menantu yang disiksa dan dijadikan babu cuci piring oleh keluarga Prayoga yang sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Kusuma Group. Lutut Reno seketika kehilangan seluruh tenaga yang menopangnya. Pria itu jatuh berdebum ke atas lantai marmer. Matanya terbelalak kosong. Bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Pria yang baru beberapa menit lalu berkoar-koar merendahkan Aisyah sebagai wanita udik pembawa sial, kini menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan tangannya. Ia telah membuang berlian terbesar di dunia demi memungut seonggok sampah.
Melihat kenyataan yang sangat mengerikan itu, Siska yang sedari tadi terduduk menangis, langsung merangkak mundur. Wanita simpanan itu melepaskan sepatu hak tingginya, tidak peduli lagi pada gaun sutra mahalnya yang robek, lalu berlari terbirit-birit keluar dari balai riung sambil berteriak histeris, meninggalkan Reno yang kini tidak memiliki arti apapun. Ayah Siska pun langsung berbalik badan, berpura-pura tidak pernah mengenal keluarga Prayoga demi menyelamatkan sisa-sisa perusahaannya dari kemurkaan Kusuma Group. Endak mungkin. Ini pasti tipuan. Kamu cuma perempuan miskin, endak mungkin. Nyonya Ratna meracau tidak jelas. Mata wanita tua itu mendelik liar, sementara tangannya mencengkeram dadanya yang mulai terasa nyeri. Tubuhnya berguncang hebat, otaknya tidak mampu memproses kenyataan bahwa orang yang selama ini ia injak-injak kepalanya adalah penguasa tertinggi di dunia yang sangat ia puja. Terima kasih, Paman Hendra, ucap Aisyah lembut. Ia membetulkan letak celemek kusamnya, sebuah ironi yang justru membuat sosoknya terlihat semakin menakutkan di mata keluarga Prayoga. Aisyah kemudian menundukkan pandangannya, menatap Reno dan Nyonya Ratna layaknya melihat serangga tanah. Kau selalu menyebutku sebagai wanita pembawa sial, bukan? Aisyah bersuara, nadanya sedingin embun beku yang menusuk pori-pori. Maka nikmatilah kesialan yang sesungguhnya. Tepat setelah Aisyah menyelesaikan kalimatnya, suara sirene polisi meraung-raung dari arah luar hotel. Belasan petugas kepolisian berpakaian seragam lengkap dan bersenjata menerobos masuk ke dalam balai riung. Mereka langsung mengepung Nyonya Ratna dan Reno. Seorang inspektur polisi melangkah maju, membentangkan surat perintah penangkapan di depan wajah Nyonya Ratna yang sudah nyaris kehilangan kesadarannya. Nyonya Ratna Prayoga, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama terhadap almarhum suami Anda, serta kasus penipuan dan penggelapan dana ratusan miliar rupiah. Anda berhak untuk diam, karena segala sesuatu yang Anda ucapkan akan digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan. Suara bunyi borgol baja yang mengunci pergelangan tangan Nyonya Ratna menjadi melodi penutup yang sangat memuaskan bagi Aisyah. Wanita tua itu menjerit parau, tubuhnya kejang, lalu seketika ambruk tidak sadarkan diri di pangkuan putranya yang hanya bisa menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Topeng kesempurnaan dan kesombongan keluarga Prayoga telah hancur berkeping-keping. Hancur oleh kebenaran yang menampar mereka dengan kekuatan penuh yang tidak menyisakan belas kasihan sedikit pun. Waktu bergulir tanpa belas kasihan. Tidak peduli seberapa keras seseorang memohon agar bumi berhenti berputar. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menggegerkan seluruh jagat perekonomian dan lingkaran sosialita negara. Malam di mana kekaisaran palsu keluarga Prayoga diruntuhkan hingga rata dengan tanah oleh murka sang pewaris Kusuma. Musim panas yang terik memanggang jalanan ibu kota, menciptakan fata morgana yang menari-nari di atas aspal yang meleleh. Di sebuah lokasi proyek pembangunan perumahan kumuh di pinggiran kota yang berdebu tebal, seorang pria dengan pakaian compang-camping tampak sedang memanggul 2 karung semen seberat 50 kg di pundaknya yang kurus. Kulitnya yang dulu putih bersih karena selalu berada di ruangan berpendingin udara, kini hangus terbakar matahari, terkelupas, dan dipenuhi luka gores. Pria itu adalah Reno. Reno terbatuk-batuk keras, menghirup udara yang dipenuhi partikel semen dan debu jalanan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ribuan jarum yang ditusukkan ke telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Tangannya yang dulu digunakan untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah dan memegang gelas sampahnya mahal, kini kapalan, kasar, dan dipenuhi nanah akibat infeksi. Hei, Reno, jangan lambat-lambat jalannya. Kamu pikir kita sedang jalan santai? Cepat angkat semen itu atau gajimu hari ini kupotong habis. Bentak mandor bangunan dari arah bawah perancah kayu, menyabetkan sebatang rotan ke udara untuk memberikan ancaman. Reno menggertakkan giginya, menahan air mata keputusasaan yang menggenang di pelupuk matanya. Baik, Pak, saya percepat, jawabnya dengan suara parau yang menyedihkan. Sejak malam penangkapan ibunya, seluruh aset keluarga Prayoga disita oleh negara untuk mengganti kerugian para korban investasi bodong. Rumah mewah, mobil sport, perhiasan, hingga pakaian bermerek mereka dilelang habis. Reno yang terbiasa hidup foya-foya tiba-tiba diusir ke jalanan hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Lebih mengerikan lagi, jaringan bayangan Kusuma Group telah memasukkan namanya ke dalam daftar hitam nasional. Tidak ada satupun perusahaan, betapapun kecilnya, yang berani menerima Reno sebagai pegawai. Para mantan relasi bisnisnya mencampakannya. Siska menolak untuk sekadar membalas pesannya, dan Reno dibiarkan membusuk menjadi kuli panggul harian sekadar untuk bisa membeli sebungkus nasi basi setiap malam. Di malam hari,
Saat tubuhnya remuk redam meringkuk di atas alas kardus di bawah jembatan layang, Reno selalu dihantui oleh bayangan Aisyah. Ia mengingat kembali bagaimana ia menyiram punggung tangan wanita itu dengan kopi panas, bagaimana ia membiarkan ibunya menampar Aisyah, dan bagaimana ia mencampakkan berlian demi sebongkah batu arang. Penyesalan itu menggerogoti kewarasannya dari dalam, sebuah siksaan batin yang jauh lebih pedih daripada luka fisiknya. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, di sebuah bangsa rumah sakit lembaga pemasyarakatan yang berbau pesing dan menyengat, Nyonya Ratna terbaring tidak berdaya di atas ranjang besi berkarat. Kasur tipis yang menopang tubuhnya terasa lembab dan dipenuhi oleh noda kotoran yang tidak pernah diganti berhari-hari. Dinding ruangan itu mengelupas, menampilkan bercak jamur hitam yang menjijikan. Stroke hemoragik parah menyerang otak Nyonya Ratna tepat saat borgol baja itu dikalungkan ke tangannya di malam perayaan ulang tahunnya. Kini, separuh tubuh bagian kirinya lumpuh total. Otot-otot wajahnya merosot turun ke bawah, membuat air liur terus-menerus menetes dari sudut bibirnya yang miring tanpa bisa ia ska. Pita suaranya rusak, sehingga ia tidak mampu mengucapkan satu kata pun kecuali geraman-geraman tidak jelas layaknya seekor binatang sekarat. Matanya yang dulu memancarkan kesombongan dan kekejaman kini hanya dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa dan rasa sakit yang tidak berujung. Tidak ada satupun perawat yang sudi meluangkan waktu lebih untuk merawatnya. Sesama narapidana di sana seringkali mencuri jatah makanan Nyonya Ratna, karena tahu wanita tua itu tidak bisa melawan. Tidak ada rekan sosialita, tidak ada anak kesayangan, tidak ada siapapun di sisinya. Kesepian dan ketidakberdayaan itu menjadi neraka dunia yang menyiksanya detik demi detik. Suara langkah sepatu hak tinggi yang berirama tenang memecah keheningan bangsa rumah sakit penjara yang muram pada sore itu. Suara itu begitu kontras dengan derit ranjang besi dan rintihan para pesakitan. Mata Nyonya Ratna yang terbuka separuh tiba-tiba membelalak lebar. Jantungnya berpacu gila-gilaan hingga layar monitor detak jantung di sebelahnya berbunyi lebih cepat. Dari ambang pintu yang kusam, masuklah sesosok wanita yang memancarkan aura keagungan yang menyilaukan. Aisyah Kusuma melangkah masuk dengan anggun, dikawal oleh dua orang pria berjas hitam yang berjaga di luar pintu. Aisyah tidak lagi mengenakan pakaian lusuh bertambal. Tubuhnya dibalut oleh setelan pakaian kerja khusus eksekutif berwarna biru dongker berbahan wol terbaik, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada yang harganya setara dengan biaya hidup seumur hidup seorang warga biasa. Rambutnya disanggul rapi dan elegan, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang cantik, bersih, dan memancarkan kekuasaan yang mutlak. Aisyah berhenti tepat di samping ranjang Nyonya Ratna. Ia tidak perlu menutup hidungnya untuk menghindari bau busuk ruangan itu, karena tatapan matanya yang sangat dingin telah membekukan seluruh udara di sekitarnya. Nyonya Ratna mencoba menggerakkan bibirnya. NGGH, NGGGHHH. Suara parau keluar dari kerongkongannya. Air mata ketakutan mengalir deras membasahi pipinya yang keriput dan penuh bintik penuaan. Tangan kanannya yang masih bisa bergerak sedikit, mencoba menggapai udara, seakan memohon belas kasihan. Aisyah menatap tangan itu dengan ekspresi sedatar papan. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana kerjanya, berdiri menjulang menatap sang mantan ibu mertua. "Halo, ibu mertua," sapa Aisyah dengan nada yang sangat tenang, lembut, namun mampu menggetarkan jiwa. "Bagaimana kabar ibu hari ini? Kudengar para perawat di sini sangat sibuk hingga ibu lupa diberikan makan sejak pagi." Mendengar suara itu, Nyonya Ratna semakin terisak hebat. Ia menyesal. Penyesalan yang teramat sangat menyapu seluruh relung jiwanya. Jika saja dulu ia memperlakukan Aisyah layaknya seorang manusia, jika saja ia tidak dibutakan oleh keserakahan, mungkin hari ini ia sedang duduk di Istana Emas Kusuma Group, menjadi ibu mertua dari wanita paling berkuasa di negara ini. Namun, nasi telah menjadi bubur beracun yang harus ia telan sendiri. Aisyah mencondongkan tubuhnya ke depan. Jarak wajah mereka hanya tersisa beberapa sentimeter. Tatapan Aisyah menembus langsung ke dalam pupil mata Nyonya Ratna yang gemetar. "Dulu, kau menginjak hancur satu-satunya peninggalan orang tuaku. Kau menyebutku wanita udik. Kau menyiksaku setiap hari dan melabeliku sebagai pembawa sial yang mengutuk rumahmu," bisik Aisyah perlahan, memastikan setiap suku katanya terukir di dalam ingatan wanita tua itu. "Apakah kau tahu? Aku sama sekali tidak marah karena kau menghinaku. Aku marah karena kau mengambil hak anak-anak yatim dan membunuh suamimu sendiri demi perutmu yang serakah." Nyonya Ratna memejamkan matanya rapat-rapat. Tidak sanggup menatap sorot mata mematikan dari wanita yang dulu ia jadikan bulan-bulanan. Aisyah kembali menegakkan tubuhnya. Ia merapikan kerah jasnya dengan gerakan elegan,
tidak sudi lagi berlama-lama menghirup udara yang sama dengan pembunuh di hadapannya. Karma tidak pernah salah mencatat alamat. Ratna, ucap Aisyah sebagai kalimat penutup yang menggemakan vonis keabadian. Inilah arti sial yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang akan menolongmu. Tidak ada seorang pun yang akan menangisi kematianmu kelak. Nikmati sisa hidupmu dalam neraka yang kau ciptakan sendiri dengan kedua tanganmu. Tanpa menoleh lagi, Aisyah berbalik badan dan melangkah keluar dari bangsal pesakitan tersebut. Ketukan sepatunya perlahan menjauh, memudar di telan hiruk-pikuk koridor penjara, meninggalkan Nyonya Ratna dalam kegelapan, rintihan tangis penyesalan, dan kelumpuhan yang akan mengurungnya hingga hari ia mengembuskan napas terakhir. Di luar gerbang penjara, langit sore memancarkan semburat jingga keemasan yang sangat indah. Angin berembus lembut menyapu wajah Aisyah. Ia melangkah masuk ke dalam mobil limusin anti peluru yang telah menunggunya, menutup lembaran masa lalunya yang kelam, dan bersiap untuk memimpin tahta kerajaannya dengan ketenangan hati yang telah lama ia rindukan.